Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara podcast kita pada malam hari ini dengan tema pembahasan keluh kesah dunia perkuliahan setelah kita lewati selama 1 semester ini. Untuk menyingkat waktu kita, marilah kita mulai bincang-bincang pada malam hari ini. Dimulai dari pertanyaan yang pertama. Nomor 1, apa sih alasan kalian memilih UPB dibandingkan universitas yang lainnya? Ya, pertama, ya kalau bagi saya sih, yang pertama paling dekat dengan tempat tinggal ya. Ya, yang kedua menyediakan kelas weekend, dan yang ketiga sudah terakreditasi. Jadi kita tidak perlu khawatir kena blacklist gitu kan. Jadi mungkin ya. ada menurut teman-teman yang lain gimana? Dari Mas Agung Prihatin, ada pendapat lain? Oke, terima kasih Mas Soleh. Iya. Ya, menurut saya sih kenapa saya memilih Universitas Pelita Bangsa buat saya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena saya dapat rekomendasi dari temannya. Yeah. Jadi saya diceritain kalau di Universitas Pelita Bangsa itu biayanya murah, serta banyak pilihan fakultas yang untuk kita pilih gitu. Selain biaya yang murah, tersedia juga kelas weekendnya. Jadi kita yang sebagai kuli pabrik juga tidak terhalang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kurang lebihnya seperti itu, Mas Soleh. Oke, terima kasih. Lalu apa tanggapan Mas Lutfi mengenai pertanyaan tadi? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, karena lokasi di Universitas Pelita Bangsa dengan rumah saya dekat, makanya saya kuliah di Universitas Pelita Bangsa. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas. Baik. Untuk saya sendiri, alasan saya memilih Universitas Pelita Bangsa ini yaitu salah satunya sudah disebutkan oleh teman-teman, seperti ada kelas weekend sendiri, karena saya merupakan seorang karyawan swasta yang mana hari weekdays saya dihabiskan di pabrik untuk bekerja. Lalu Universitas Pelita Bangsa juga memiliki biaya kuliah yang relatif terjangkau untuk kalangan pekerja swasta. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Alasan kalian memilih program studi informatika itu kenapa? Mungkin jawaban bisa dimulai dari Mas Lutfi. Silakan Mas Lutfi. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, karena saya ingin kalau menurut saya, karena saya ingin menguasai bahasa pemrograman, dan katanya prodi informatika itu lapangan kerjanya luas. Gitu, Mas. Oke. Jadi kedepannya ingin bekerja di bidang teknik informatika itu ya? Ya, Mas. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk Mas Dian, bagaimana pendapatnya? Oke. Yang pertama sih kalau saya direkomendasiin oleh temen ya, karena dia udah lebih dulu 2 tahun di kuliah di sini di Pelita Bangsa. Alasannya sih yang kedua ya karena tidak perlu KKN ya, yang tentunya itu mengganggu waktu kerja kita kan. Iya, betul. Ya, hanya cukup apa namanya itu, kalau saya taunya sih PPM yang PPM. Kerja mandiri itu loh. Iya. Jenis PKL. Alasan saya sih cuma itu. Oke, terima kasih.
Terus untuk Mas Agung Prihatin sendiri? Ya, terima kasih Mas Saleh. Kalau dari Yo. pertanyaan kenapa saya memilih Fakultas Teknik Informatika ya dikarenakan saya ingin menambah ilmu baru ya. Karena latar belakang saya pendidikan SMA-nya otomotif. Jadi saya Nah, melihat ke depan bahwasanya otomotif akan berkaitan dengan eh, komputer ya. iya Segala betul. sesuatunya udah menggunakan sistem. Terus saya juga dulunya bercita-cita menjadi abdi negara dulunya. Cuman nggak kesampaian, nggak lolos. Terus saya memutuskan untuk kuliah informatika karena saya ada pandangan ke depan ingin masuk lagi menjadi cyber, cyber army gitu. Cyber Itu sih Army. masalah. Oke, terima kasih. Untuk saya sendiri, saya juga mempunyai latar belakang dari teknik kendaraan ringan yang mana saya merasa jurusan yang saya ambil untuk saat ini tidak ada sangkut pautnya dari latar belakang saya. Betul. Terus terus motivasi saya mengambil ini karena saya pengen kembali ke perusahaan lama saya yaitu PT Astra Daihatsu Motor sebagai CIT Division yang terlihat keren begitu. Mantap, mantap, mantap. Ya, balas Pengalaman. dendam. Tahun berapa Mas Soleh? Daihatsu. Saya tahun 2019 sampai 2020 Lah, berarti sama saya 2017 sampai 2019 itu. di Sunter. Ya, di Sunter. Ya, enggak Mas Soleh. Oke, skip. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa saja sih pesan dan kesan kalian selama kuliah online ini? Oke, bisa dimulai dari Mas Agung, silahkan. Ya, pesan dan pesannya ya menurut saya kalau belajar online ada sisi positif dan negatifnya ya. Kalau Ya, positifnya jadi tidak mengganggu jam istirahat juga, jam istirahat untuk kerja. mm, Jadi kita nggak perlu ke kampus. Sisi negatifnya kayaknya kurang maksimal ya kalau online ya. Jadi kita nggak iya, ada Pak. sanksi sosial kalau nggak bisa ngerjain tugas, kalau ada pertanyaan, kalau online gitu masalah. Itu saya sih masalah. Oke, terima kasih. Untuk Mas Lutfi, bagaimana? Ya terima kasih Mas Soleh. Kalau menurut saya sih gimana ya? Cukup menyenangkan walaupun kuliah online tuh mudah memunculkan perasaan bosan karena nggak bisa berinteraksi langsung sama teman sekelas. Oke, Jadi saya setuju dengan itu. jadi melangsungkan kegiatan belajarnya itu di rumah aja. Kurang lebih gitu Mas Soleh. Ya, untuk Mas Dian, bagaimana? Jawabannya hampir sama sih. Oke, Masalah ada kekurangan dan kelebihannya. Ya, buktinya kita kekurangannya kan masalah tugas kelompok, kita bikin video susah. Kita bisanya kan secara daring gitu. Karena di samping ini kan kita punya kesibukan masing-masing gitu. Jadi agak sulit iya untuk betul. menyatukan itu. Ya, masalah kelebihannya banyak lah. Ya, Oke, ya cukup hemat waktu kan, nggak perlu ke ini apa, nggak perlu ke kampus, nggak perlu apa, nggak perlu rapih gitu kan, dan ya juga ya nggak ada kata terlambat kalau menurut saya. sama nggak perlu bayar parkir ya. Iya seperti itulah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 4. Bagi kalian yang bekerja, bagaimana membagi waktu antara kuliah dan bekerja? Oke, pertanyaan ini akan dijawab terlebih dahulu oleh Mas Lutfi. Silakan. Kalau yang ini saya no comment sih Mas. Soalnya belum pernah kerja. Oh, begitu. Oke, terima kasih.
Semoga cepat mendapatkan Amin, amin. ya. Untuk Mas Agung bagaimana? Ya, cara membagi waktunya ya pinter-pinter kita aja lah. Mm-mm. Jadi kita membagi waktunya ya kalau besoknya kayak kalau sip malam ya kita tidur tidur ayam gitu biar gak ketinggalan jam kuliah dari jam pertama yang 7:30. Ya sulit juga sih kalau ini bagi-bagi waktunya cuman pinter-pinter kita aja. Ya, baik. Sulit menjawab juga. Di tantangan tersendiri. Iya. Oke, untuk Betul. Mas Dian Hardiansyah, silahkan. Karena saya bekerja sekarang di Dinas Pendidikan ya, jadi hari kerjanya itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi saya tidak mengalami kesulitan sih dalam membagi waktu. Hanya saja ya jadwal libur kita sedikit berkurang. Ya, tapi itu udah pasti sih. Soalnya kan mau nyari di mana lagi, namanya juga kita ngambil kelas weekend. Itu aja. Oke. Kalau untuk saya sendiri, cara membagi waktu antara bekerja dan kuliah, kebetulan saya di perusahaan saya cuma ada satu shift, sehingga memudahkan saya dalam menjalani perkuliahan ini. Terus untuk yang lainnya aman. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya selanjutnya. Nomor 5, apa harapan kalian di tahun 2022 ini? Untuk Mas Dian, silakan harapannya. Ya, harapannya singkat aja. Mempunyai nilai bagus dan tidak mengulang semester. Cukup. Oke, terima kasih. Untuk Mas Agung? Kalau harapan saya untuk perkuliahan, semoga saya lebih bisa mengikuti perkuliahan dengan maksimal ya. Saya semester 1 yang sekarang banyak hadirin yang bolong-bolong dikarenakan shift kerja yang berganti-ganti. Dan harapan untuk perkuliahan juga semoga kita tetap cepat tatap muka gitu. Biar lebih mengenal teman-teman kita. Ya, amin. Terus Omikron juga Itulah yang jangan kita sampai harapkan. naik sehingga mempercepat kita untuk offline di kampus. Nggak daring lagi. Begitulah maksudnya. Oke, terima kasih. Untuk Mas Lutfi, silahkan. Kalau menurut saya kalau harapan saya sih saya berharap pandemi yang sekarang ini bisa segera usai, Mas, agar kuliah bisa tatap muka secara langsung. Ya, betul. Saya juga berharap seperti itu. Pendapatnya, untuk saya sendiri, harapan saya di tahun 2022 ini, semoga di tahun ini saya cepat menguasai Python, yang mana itu menjadi momok terbesar saya dan mimpi buruk. Oke, cukup itu saja untuk harapannya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah disempatkan oleh kawan-kawan untuk menghadiri pertemuan online ini. Semoga apa yang diharapkan kawan-kawan sekalian dapat terwujud di tahun ini dan Amin. Amin. Dan kita dapat melaksanakan wisuda bersama-sama kelak nanti. Amin. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.